Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Perfect World, Chapter 30. Little Lonely Mountain Town, sebuah kota yang tidak terlalu besar, terletak di bagian luar pegunungan yang tak terbatas. Populasinya sedikit lebih dari 2.000 dan lebih dari 100 li dari Stone Village. Dunia ini tidak terbatas. Hutannya sangat luas dan dibanjiri binatang buas dan serangga beracun. Wilayah manusia terletak di dalam pegunungan kuno ini, dan mereka terisolasi, membuat kontak dengan dunia luar itu sulit. Meskipun ini adalah sebuah kota, baik desa batu maupun desa serigala tidak akan berkunjung sepanjang tahun. 100 li jalan gunung ditutup oleh pohon-pohon kuno, dan ada burung pemangsa yang sangat berbahaya, serangga beracun, dan binatang buas. Bahkan, di mana-mana seperti itu. Ini adalah situasi yang meluas. Bahkan desa batu dan desa serigala, yang hanya dipisahkan oleh 10 li, tidak akan bertemu satu sama lain selama berbulan-bulan. Namun, hari ini, Little Lonely Mountain Town dipenuhi dengan baju besi yang bersinar dan rintihan kuda asing. Sekelompok penunggang kuda lapis baja yang telah melewati pegunungan tiba. Mereka melewati pegunungan yang tak berujung, menabrak domain dari semua jenis makhluk ganas dan tiba dengan selamat di sini. 10 tunggangan ini semuanya adalah kuda bersisik. Beberapa orang di tengah mengendarai unicorn panjang. Tubuhnya putih bersih dan sisik-sisik perak berkedip-kedip pada kuda-kuda bersisik yang bermutasi ini, kehadiran ilahinya luar biasa. Dipimpin oleh seorang pria paruh baya dengan rambut hitamnya menutupi. Matanya bersinar dengan cahaya emas warna-warni yang mekar dan bahkan pupil matanya menunjukkan jejak emas. Ketika dia menatap ke tengah kota, dia menembakkan 2 sinar cahaya keemasan yang menakutkan dari matanya. Mengendarai unicorn lainnya adalah 2 pria muda, seorang gadis muda, serta seorang anak laki-laki dan 2 gadis kecil. Mereka tampak cerdas, dan mereka semua lucu dan menggemaskan. Orang-orang dari Little Lonely Mountain Town bingung. Biasanya, sangat sedikit orang yang akan datang ke kota mereka. Namun, selama beberapa hari terakhir, gelombang demi gelombang orang datang. Orang-orang dari lebih dari 10 klan besar yang berbeda semuanya tiba, dan mereka semua adalah ahli yang tak terbayangkan. Menurut tren ini, jumlah orang hanya akan meningkat. Asrama yang terlupakan di tengah kota semuanya dipenuhi orang. Orang lain yang tidak dapat menemukan tempat tinggal dan harus tinggal di rumah orang lain. Setelah satu kelompok orang baru saja masuk, kelompok lain tiba. Prestise mereka bahkan lebih mengejutkan. Ada naga banjir legendaris yang menuju jalan. Panjangnya lebih dari 20 meter, dan ditutupi dengan sisik yang menyilaukan di sekujur tubuhnya. Itu juga memiliki sepasang sayap besar yang memungkinkannya melintasi langit. Itu membuat bayangan besar di atas tanah, dan seorang pria paruh baya serta 3 anak duduk di atasnya. Salah satunya sekitar 5 atau 6, yang lain 8 atau 9, dan yang terakhir tampak sekitar 11 atau 12, mereka semua adalah anak-anak muda yang brilian dan menjanjikannya memiliki bakat luar biasa. Sekitar 10 meter dari tanah, ketiga anak itu melompat turun. Angin bersiul di bawah mereka, dan setelah melihat ini, pria paruh baya itu berteriak, "Pelan-pelan, jangan terlalu gegabah." "Tidak masalah," anak bungsu berteriak. Matanya bersinar dan berseri-seri, dan sepertinya itu milik keturunan Peng bersayap emas. Dia turun dalam spiral dan dengan suara hong, dia mendarat di tanah dengan aura yang mengesankan. Setelah melihat ini, hati orang-orang kota melompat ketakutan. Itu hanya seorang anak yang berusia 5 atau 6 tahun, namun dia memiliki aura ganas dan ganas di sekelilingnya. Dia bisa melompat dari ketinggian puluhan meter ke udara,
dan tentu saja bisa merobek binatang buas besar yang ganas dengan tangan kosong. Kota ini disebut Little Lonely Mountain. Mungkinkah roh penjaga mereka itu gunung? Anak berusia 11 hingga 12 tahun itu berkata pada dirinya sendiri. Di dekat pintu masuk kota ada sebuah tablet batu. Di tablet, 3 kata tertulis, Little Lonely Mountain. Kalian lihat, itu sebenarnya gunung yang hidup. Dapat diasumsikan bahwa semua penduduk kota mengorbankan banyak binatang buas untuk itu. Bagian dalamnya mungkin bisa diisi dengan darah asli yang aneh dan langka. Paman ketiga, bunuh roh penjaga ini untuk kami. Setelah kita kembali, aku ingin menggunakan darah sejatinya untuk memurnikan tubuhku. Pasti akan ada keuntungan besar. Anak bungsu baru berusia 5 hingga 6 tahun, tetapi dia memiliki aura yang sangat mengesankan. Matanya membuat orang ketakutan seperti binatang buas dengan mulut terbuka lebar. Penduduk kota mendengar ini dan semuanya memucat. Membunuh roh penjaga mereka tidak berbeda dengan menghancurkan kota mereka. Untungnya bagi mereka, pria paruh baya itu tidak melakukan apa yang diperintahkan dan ditegur, Jiao Satu Peng, jika kamu berani mengoceh omong kosong seperti itu lagi, aku akan benar-benar mengirimmu kembali ke rumah. Ini tidak seperti kamu belum pernah membunuh sebelumnya. Ketika saya bermandikan darah roh penjaga bertahun-tahun yang lalu, itu memiliki efek yang aneh padanya. Anak bungsu bernama Jiao Peng. Diam! Mata pria paruh baya itu bersinar dengan keyakinan seperti 2 garis kilat yang menyambar. Dia membuka matanya lebar-lebar dan berkata, kita tidak bisa mengganggu binatang penjaga tipe gunung, jika tidak, kita bisa memprovokasi dewa gunung. Membosankan. Tidak bisa mencari harta karun jauh di dalam gunung dan tidak bisa menangkap guardian spirit. Mengapa kita datang ke tanah tandus ini? Jiao Peng bergumam. Nak, kamu cukup bersemangat. Sebuah tawa menggema dari jauh. Di luar kota di tengah hutan kuno, tulang binatang tebal dengan panjang lebih dari 6 hingga 7 meter melayang 1 inci dari tanah. Itu adalah makhluk ganas yang tidak diketahui yang memancarkan sinar cahaya putih cemerlang, dan simbol padatnya berkedip sebelum dengan cepat maju ke depan sambil melayang. Ada beberapa siluet berdiri di sana dipimpin oleh seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian berbulu. Dia mengenakan mahkota emas dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan untaian udara ungu. Dia agak dapat dibedakan, dan sulit untuk membedakan kekuatannya. Di sisinya, ada seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Dia memiliki semangat kepahlawanan yang menekan. Ada juga 2 gadis muda berusia sekitar 10 tahun. Mereka sangat cantik, dan tampak seolah-olah mereka berjalan keluar dari lukisan. Selain itu, ada juga 2 anak laki-laki dengan mata yang tajam dan bersemangat. Ketika mereka mendekat, mereka menginjak tulang binatang itu. Dengan kilatan cahaya, tulang besar sepanjang 6 hingga 7 meter itu menyusut seukuran telapak tangan. Lembut seperti permata yang berkilau, itu jatuh ke tangan pria tua itu. Jelas, ini adalah artefak berharga yang sangat berharga, karena mampu terbang dari tanah sementara juga memiliki kemampuan untuk menyusut hingga seukuran 1 inci. Ternyata itu adalah ahli waris klan Gunung Ungu. Senang berkenalan dengan Anda. Pria paruh baya yang mengendarai Jiao membuka mulutnya dan berkata. Pria tua itu adalah Paman Zishan Hou. Dia tersenyum dan berkata, kolam apung besar cukup bagus, mampu mengembangkan anak muda seperti ini. Dia bahkan belum berusia 6 tahun dan sudah sekuat ini. Setelah 10 tahun, namanya pasti akan mengguncang dunia. Kamu sangat memuji dia sampai ekornya hampir mengarah ke atas. Pria paruh baya Great Floating Pool menggelengkan kepalanya. Penatua klan Gunung Ungu, bagaimana kalau membiarkan aku dan cucumu bertengkar? Kata Jiao Peng yang berusia 5 hingga 6 tahun.
Dia memiliki tatapan sengit di matanya sambil melihat ke arah kedua anak itu dengan ekspresi provokatif. Salah satu mata anak-anak itu tiba-tiba mulai bersinar ungu seperti Suani yang sedang berhibernasi. Auranya segera menjadi lebih kuat. Ternyata, kedua klan dewasa ini tidak memiliki hubungan yang harmonis. Kalau tidak akan ada permusuhan seperti itu di antara anak-anak mereka. Setelah hanya melihat satu sama lain, mereka ingin bertarung. Anak kecil yang menarik. Apakah Anda benar-benar ingin bertukar petunjuk? Bagaimana dengan ini? Orang tua ini akan menambahkan insentif. Saya memiliki toples yang sangat langka dan berharga dari darah sejati binatang buas di sini. Siapapun yang menang mendapatkannya. Penatua tersenyum dan kemudian melihat ke arah pria paruh baya itu. Biarlah begitu. Saya tidak punya alasan untuk mengatakan sebaliknya. Di sini saya punya toples langka berisi darah burung ganas yang aneh. Kata pria paruh baya Great Floating Pool. Bertarung? Klanku paling suka itu. Bagaimana Anda bisa memiliki hal-hal semacam ini tanpa kami? Sebuah gemuruh guntur melewati dari jauh. Di hutan kuno, kulit binatang purba berkedip-kedip dengan simbol. Itu mengambang 3 inci dari tanah dan panjangnya beberapa meter. Aura biru polos beredar di sekitarnya seolah-olah itu adalah keturunan archaik yang terlahir kembali, menyebabkan orang-orang gemetar di tempat. Kulit binatang itu membawa beberapa orang. Salah satunya adalah seorang pria muda berusia sekitar 20 tahun, dan yang lainnya terdiri dari seorang pelayan tua serta beberapa anak laki-laki dan perempuan yang bervariasi dari 5 hingga 10 tahun. Ada kilat hitam mengalir di sekitar tubuh mereka. Dari kejauhan, orang sudah bisa mendengar suara gemuruh, dan itu cukup keras sehingga mengguncang bumi pegunungan dengan keras. Saya juga akan mempertaruhkan darah sejati yang saya miliki untuk saya. Ming Yuan dan Yaya, kalian berdua datanglah. Buat 2 anak tersayang Zishan Hou berlutut di depanmu. Dengan kilatan cahaya yang cemerlang, kulit binatang itu menjadi seukuran telapak tangan dan mendarat di tangan pemuda itu. Mereka sudah berdiri di tanah. Semua jenius bersama-sama dalam pertarungan untuk menentukan siapa yang terkuat. Kami juga telah bertarung berkali-kali dalam hidup kami, jadi biarkan yang muda bertukar petunjuk juga. Penduduk kota juga menyebarkan desas-desus dan mulai berdatangan. Tentu saja, kami harus bertaruh. Jangan membawa apapun selain darah sejati keturunan kuno. Seseorang berbicara. Ini membuat banyak orang mengambil napas ekstra panjang karena taruhannya benar-benar mengejutkan. Little Lonely Mountain Town ramai selama beberapa hari terakhir. Di tengah kota, hati penduduk asli semua melompat keluar dari tubuh mereka. Selama beberapa hari terakhir ini, banyak ahli telah datang, membuat mereka sangat gelisah. Benar, biarkan anak-anak sekitar 10 atau lebih muda bertarung untuk menentukan siapa yang terkuat, mengungkapkan jenius nomor 1 mutlak. Cuaca Little Lonely Mountain Town semua mulai menyatu saat ini. Lebih dari 100 li jauhnya, desa batu cukup damai dan menguntungkan. Semua penduduk desa dalam suasana ceria karena beberapa acara besar akan segera terjadi. Shi Hao kecil membutuhkan waktu hampir setengah bulan untuk menyelesaikan kultivasinya, dan sepenuhnya menggabungkan teks tulang ke dalam daging dan darahnya sendiri. Seluruh tubuhnya bersinar di mana-mana dan tidak ada setitik kotoran pun di atasnya. Menggunakan teknik berharga tidak akan pernah menyakiti tubuhnya sendiri lagi. Sekarang, dia mulai memperbaikinya menjadi kekuatan surgawi dan duniawi, menarik kekuatan kehidupan ilahi ke dalam tubuh untuk meringankan dan menyegarkan tubuhnya. Kepala suku memutuskan untuk menggunakan tubuh Suani yang berharga, tanduk banteng iblis api mitos dan lengan kera iblis untuk memulai pembaptisannya, menyempurnakan tubuhnya dengan darah sejati keturunan kuno dan tulang berharga. Anak-anak lain secara alami tidak akan tertinggal. Ada Suani yang begitu besar dan jumlah darah yang melimpah,
sehingga anak-anak semua dapat mengalami keberuntungan seperti itu. Ekspresi kepala suku itu serius dan bertanya, "Nak, apakah kamu sudah siap?" Biasanya, Anda harus berusia 5 tahun sebelum menjalani pembaptisan, namun, sekarang Anda melakukannya di muka. Kamu masih muda, dan aku khawatir kamu tidak akan bisa mengatasinya. Kakek kepala, aku tidak takut. Saya pasti bisa bertahan sampai akhir. Kalau begitu, aku akan menyuruh orang-orang itu membawa suani emas, lengan kera iblis dan mulai hari ini. Shi Yunfeng membuat keputusan serius. Kepala kakek. Jika pembaptisan berhasil, bagaimana kekuatan saya akan berkembang? Si kecil mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Akan ada kejutan yang menyenangkan, dan kamu tidak akan kalah dengan para jinius dari klan besar itu. Bahkan jika Anda akhirnya berhadapan dengan mereka di masa depan, meskipun Anda lebih muda, saya percaya bahwa Anda masih akan menampilkan kinerja yang luar biasa. Kepala itu berkata dengan hati-hati. Meskipun melihat si Hao kecil tumbuh, dia masih terkejut satu demi satu. Tampilan si kecil sangat mengejutkan, membuat orang bertanya-tanya apakah dia adalah keturunan archaik descendant dalam bentuk manusia. 1. Jiao adalah naga banjir, dan nama keluarga dalam novel ini biasanya terkait dengan roh penjaga mereka. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.